Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riba penyebab inflasi. Oke, sekarang gue tahu guys, kenapa Allah itu sangat murka dengan namanya riba. Kita tahu ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa dosa riba itu banyak sekali ya. Dosa riba itu seperti lebih dari menyetubuhi ibu kandung sendiri. Subhanallah. Begitu banyak pelaku riba ya, di mana Allah tidak akan melihat mereka di akhirat. Dan pelaku riba ya, dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita bahwa pelaku riba itu seperti orang kerasukan setan ya. Itu di Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah menghancurkan riba. Yamhaqullahu wa yurbis shadaqat ya. Allah menghancurkan, memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, jadi begitu banyak penjelasan secara detail dan secara jelas bahwa Allah memusnahkan riba. Dan kata yamhaqullah itu dari segi bahasanya itu artinya adalah memusnahkan secara perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Nah, maka banyak sekali ya, begitu banyak yang Allah berikan teguran, hidayah kepada mereka ya, dengan apa? Dengan masalah-masalah apabila mereka melakukan riba. Dan begitu jelas Allah mengharamkan riba. Nah, sekarang kenapa sih begitu dahsyatnya dosa riba dan dosa kalau kita melakukan riba? Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, setiap dirhamnya itu melebihi dari menyetubuhi ibu kandung sendiri. Subhanallah. Ternyata gue tahu guys, ternyata riba itu adalah penyebab utama dalam terjadinya inflasi. Dan inflasi itu merugikan siapa? Merugikan seluruh umat manusia, merugikan seluruh rakyat Indonesia. Secara umum ya, apabila kita berdosa kepada Allah, Allah itu maha mengampuni. Allah itu Al-Ghafur ya. Allah itu At-Tawwab, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Afu ya, pemberi maaf, pengampun. Jadi kalau kita berdosa dan memang kita mau tobat ya, itu Allah akan ampuni. Seperti itu, simple ya. Dan kita berusaha untuk tidak melakukannya lagi dan menyesal terhadap dosa tersebut apabila kita maksiat kepada Allah. Tapi riba ini kaitannya dengan seluruh umat manusia. Jadi apabila sekarang logikanya gini deh. Sebenarnya banyak jenis-jenis riba ya, tapi riba yang lebih banyak diketahui oleh masyarakat adalah saat contohnya begini. Contohnya kita mau usaha nih, kita mau usaha butuh modal 100 juta. Terus kita minjam deh sama perorangan atau sama lembaga, kita minjam 100 juta. Tapi lembaga bilang, perorangan itu bilang, lo harus balikin sebesar 150 juta. Mau bisnis lo untung, mau bisnis lo rugi, gue gak mau tahu. Yang penting lo harus balikin 150 juta. Jadi setiap bulan lo cicil deh selama 3 tahun. Kalau lo telat, ada denda lagi tuh. Nah, dendanya itu bukan hanya denda sekali, tapi dendanya itu berlipat-lipat ya. Per hari gitu loh. Kalau kita telat seperti itu. Kalau kita balikin harus berlebih ya. Dan kalau kita bayar telat itu denda lagi. Seorang pengusaha ya, kita kan pasti berpikir, misalnya modal 100 juta, belum dia bayar sewa gedung lagi, atau belum dia bayar karyawan, belum dia bayar tempat, belum dia operasional, belum dia juga pengen keuntungan, belum dia mikir apa? Balikin duit 100 juta tersebut. Nah, beda halnya kalau misalnya kita kerjasama investasi, beda kerjasama untuk para pemodal dan para pelaku usaha. Karena bedanya apa? Kalau untung baru ada hasil, dan kalau rugi sama-sama rugi, itu fair banget. Tapi kalau ini, nah inilah salah satu jenis riba yang Allah laknat dan Allah murkai. Oke, sekarang pertanyaan gini, nah, kalau misalnya kita nggak seperti itu, gimana kita mau usaha? Guys, sebenarnya usaha itu nggak mesti melulu kita punya uang untuk memulai, kita punya uang dan melakukan usaha. Contoh, kita mau usaha apa? Nyeles aja sih dulu, kan bisa nyeles seperti itu. Kan bisa nyeles. Nyeles itu apa? Misalnya ada orang, kita suka sama rumah ya, kita mau jual rumah, kita belum punya modal untuk beli tanah, kita bangun rumah, ya kita nyeles aja dulu. Jadi marketing properti kan bisa ya, kita kerjasama dengan developer, atau kita
ya cari inisiatif, kita cari lahan kosong, kita tawarkan seperti itu. Itu jadi pengalaman, dan pengalaman yang dari waktu ke waktu itu juga modal bisnis kita, ya. Terus ada yang nanya, nah kalau gitu lama dong perkembangannya. Guys, masalah usaha itu bukan masalah lu cepat berkembang atau tidak, tapi intinya adalah lu punya skill, lu punya pengalaman gitu loh. Karena apa? Banyak sekali yang kita ketemukan orang yang usahanya cepet, ya, cepat naik, cepat juga turun. Gue ambil di salah satu konten kreator, ya, yang dengan subscriber terbesar di dunia. Dia mengatakan bahwa apa? Pertumbuhan small growth, ya, pertumbuhan yang kecil itu adalah the best growth. Itu adalah pertumbuhan yang terbaik. Karena apa? Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, jatuh bangun yang kita dapatkan. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kita mau usaha, ya kita tahu deh riba. Allah akan memusnahkan riba, Allah akan menghancurkan riba. Itu Allah yang bilang di Al-Qur'an, bukan gue gitu. Ya udah, coba deh lihat ya di Al-Baqarah 275, ya. Itu terus sampai 278 apa 279 seperti itu. Di situ Allah menjelaskan, baca terjemahan bahasa Indonesianya, pelaku riba itu seperti orang yang sempoyongan, orang yang kemasukan setan. Terus Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Terus Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, seperti itu. So, riba adalah penyebab utama inflasi. Kenapa riba itu penyebab utama inflasi? Jadi pada saat dia berusaha, pada saat dia udah punya kewajiban untuk membayar cicilan dengan bunga yang kita nggak tahu nih usahanya berhasil atau tidak. Akhirnya apa? Dia pasti akan menaikkan harga yang tidak sesuai dengan harga standar, baik itu dari produk ataupun dari pelayanan. Karena yaitu dia banyak tanggungan, dan dia juga harus karena kalau usahanya tidak lancar, dia tetap harus bayar tuh bunga tiap bulan, dan kalau telat itu juga akan kena denda. Nah, ketika harga itu naik, sehingga harga barang-barang naik, naik terus, naik. Dan Indonesia itu lumayan besar, yaitu 5 besar terbesar inflasi. So, riba adalah penyebab utama inflasi, dan pelaku riba itu menanggung dosa kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak dari inflasi tersebut, yaitu adalah kenaikan harga barang dan jasa. Maka dari itu, gue tahu kenapa Allah itu sangat murka dan Allah itu mengharamkan riba seperti itu. Selain inflasi, jadi bagi para pelaku-pelaku usaha nih, yang misalnya orang menengah atau orang yang memang nggak ada uang, ya, terus dia hancur hidupnya dengan riba. Contoh, dia usaha, tapi kan belum tentu usaha itu jalan. Sudah punya uangnya, terus dia usaha, terus hanya nggak muter, nggak bisa bayar, akhirnya apa? Debt collector dong. Debt collector datang, hidupnya berantakan, ya, dipaksa bayar, terus dibayar bunganya berbunga-bunga, akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya dilelang rumahnya, akhirnya dijual barang-barangnya, ya. Itulah riba. Beda kalau misalnya kita dapat pemodal dan kita melakukan usaha bareng, untung sama untung, rugi sama rugi, seperti itu. Itulah Allah menjelaskan bahwa Allah memusnahkan riba. Memusnahkan riba itu adalah orang yang pelaku ribanya, yang memberikan riba, yang meminta riba, dan saksi-saksinya juga yang bertanda tangan, yang membolehkan atau yang menganjurkan, itu kena juga. Dan jangan senang dulu guys kalau misalnya sudah melakukan riba terus usaha gua lancar, berkembang terus riba. Itu adalah istidraj. Dan tenang, Allah itu bilang memusnahkan riba secara pelan-pelan, ya. Jadi jangan senang dulu deh kalau misalnya memang ya usahanya tiba-tiba kok bagus. Bersyukurlah misalnya dampaknya terkena balasannya di dunia. Jangan sampai tidak dibalas di dunia. Ya, para pelaku riba tidak dibalas dunia, tapi akhirnya dibalas di mana? Di akhirat. Nauzubillah min zalik.